Pemirsa Morning Talk, kita lanjutkan kembali masih bersama dengan Direktur Eksekutif Perludem, Mbak Horunisa Nur Agustiati. Mbak Ninis, ya, tadi kan Anda sempat menyebutkan terkait dengan bagaimana kemudian meningkatnya jumlah paslon tunggal pada Pilkada tahun 2020 ini menjadi anomali bagi demokrasi kita. Nah, kalau saya sebutkan, ini sejumlah faktor yang dinilai mempengaruhi tingginya calon tunggal dalam Pilkada. Pertama adalah banyaknya petahana sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kemudian kedua, tingginya biaya politik yang lebih menguntungkan petahana. Kemudian ketiga, terjadinya multi partai ekstrim karena tidak adanya ambang batas parlemen di daerah dan alokasi kursi di daerah pemilihan tingkat DPRD, dan juga keempat adalah basis partai yang berkontribusi kuat dalam meningkatnya calon tunggal. Anda punya pendapat lain, Mbak Ninis, terkait dengan hal ini, faktor-faktor ini? Ya, faktor-faktor itu tepat ya, Mbak. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya calon tunggal hadir di pilkada kita gitu ya, bahkan semakin banyak. Semakin kesini kan angkanya semakin tinggi gitu. Selain itu juga tadi itu karena sulitnya syaratnya cukup berat ya, syarat yang cukup berat untuk bisa mengusung bakal pasangan calon gitu ya. Harus memenuhi 20% kursi DPRD atau 25% dari pemilu sebelumnya. Sehingga kalau partai politik di DPRD itu banyak gitu ya, misalnya ada 10 partai, artinya kan masing-masing ini kalau 10 partai masing-masing hanya punya 10% gitu ya, sehingga mau tidak mau untuk bisa mengusung pasangan calon harus berkoalisi. Nah tadi ketika dalam membentuk koalisinya ini memang koalisinya tidak berdasarkan tadi yang kita bicarakan ya, ideologi partai gitu, karena kan ideologi partainya berbeda-beda. Dia lebih ke koalisinya ya koalisi yang sesaat saja gitu ya, pragmatis gitu ya, supaya menang di pilkada. Jadi itu juga yang menjadi salah satu faktor kenapa angka calon tunggal juga semakin tinggi gitu. Belum lagi juga calon perseorangan yang sulit, sehingga kalau kita menginginkan hadirnya calon alternatif dari jalur perseorangan karena syaratnya cukup tinggi juga sulit gitu ya untuk bisa calon perseorangan untuk hadir. Oke, Mbak Ninis, terkait dengan hal itu, Anda sendiri melihatnya apakah tadi kan Anda sebutkan terkait dengan syarat-syarat selain faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi, apakah menurut Anda untuk pilkada berikutnya KPU perlu mengusulkan untuk revisi undang-undang pilkada? Iya, itu salah satu yang direkomendasikan ya, bahwa undang-undang pilkada ini harus direvisi, khususnya terkait dengan pencalonan ini ya, pencalonan calon kepala daerah ini. Memang kalau beberapa rekomendasinya, pertama syarat minimal dukungan itu tidak perlu ada ya, kalau perlu dihapuskan agar setiap partai politik bisa mencalonkan kepala daerahnya gitu ya, tidak harus berkoalisi. Yang kedua memang dari jalur perseorangan juga syaratnya juga harus dipermudah gitu ya. Sekarang kan sangat berat gitu ya, 6,5 sampai 10% dari DPT dukungan yang harus dikumpulkan oleh bakal calon perseorangan. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi partai politiknya perlu ada batasan gitu ya, batasan minimal orang yang ingin dicalonkan ini gitu ya, setidaknya dia sudah menjadi anggota partai misalnya minimal 2 tahun, sehingga tidak baru gitu ya, tidak ujuk-ujuk besok mau mendaftar ke KPU ya baru hari ini dapat kartu anggota partai politik gitu, itu kan tidak ideal. Tidaknya ya 2 tahun dulu jadi anggota partai politik, sehingga dia sudah punya sudah terinternalisasi nilai-nilai partai politik, paham betul visi, misi, dan programnya partai seperti apa gitu ya, sehingga kita juga bisa mencegah calon-calon yang popularitasnya tinggi gitu ya, yang lain-lain, karena dia sudah menjadi kader partai terlebih dahulu gitu, sehingga tidak mereka-mereka yang elektabilitasnya tinggi, yang punya modal finansial besar yang dicalonkan dalam kepala daerah ini. Jadi setidaknya itu yang perlu direkomendasikan dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Selain juga perlu ada mendefinisikan gitu ya, maksud tadi kan partai politik itu ketika mencalonkan di undang-undang disebut harus secara demokratis dan terbuka. Nah, undang-undang harus membuat rinciannya gitu ya. Maksudnya demokratis dan terbuka ini seperti apa? Karena kalau kembali dikembalikan ke partai ADART partai politik,
ya kita tidak pernah tahu gitu ya, karena partai politik klaimnya ya kita sudah terbuka, kita sudah demokratis. Tapi indikatornya apa itu yang tidak pernah dibuka ke publik gitu, sehingga calon-calon tersebut yang diajukan oleh partai politik. Oke, Mbak Ninis, ini kan kalau misalnya nanti akan diajukan untuk revisi undang-undang pilkada oleh KPU, nanti kan akan diusulkan ke DPR. Nah, kira-kira dari Perludem melihat bahwa bagaimana peluang kemudian revisi undang-undang pilkada ini bisa diakomodir oleh DPR, karena kan kita tahu orang-orang di DPR mereka di sana juga adalah orang-orang partai. Iya, kalau sekarang ada momentum revisi undang-undang pemilu ya, jadi undang-undang pemilu bukan undang-undang pilkada. Tetapi di dalam revisi undang-undang pemilu ini itu ada wacana untuk menggabungkan antara pemilu kepala daerah dengan pemilu DPRD. Jadi nanti kalau di dalam draft RU pemilu itu ada pemilu nasional dan ada pemilu daerah. Pemilu nasional menggabungkan pemilu presiden dan DPR serta DPD, sementara pemilu daerah adalah memilih kepala daerah dan DPRD-nya. Nah, artinya ketika desain pemilunya menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah, maka karena digabung gitu ya, undang-undang pilkadanya juga ketentuan-ketentuan mengenai pemilihan kepala daerahnya juga akan dibahas dalam revisi undang-undang pemilu ini gitu, sehingga sekarang undang-undang pemilu yang sudah dibahas menjadi inisiatifnya DPR Komisi 2 gitu ya, sekarang sedang dibahas gitu ya dengan pemerintah. Nah, di sini bisa menjadi bisa menjadi pintu masuknya gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu prolegnas tahun depan sendiri untuk mengajukan undang-undang pilkada ini dibahas, karena sekarang ada wacana untuk menggabungkan antara pemilu kepala daerah dengan pemilu DPRD. Nah, di sini akan dibahas juga syarat-syarat calon kepala daerah gitu ya, dan menurut saya ini bisa terus disuarakan gitu ya, karena tadi ini kan menjadi anomali gitu ya dalam demokrasi kita. Saya rasa ini hal yang perlu diperbaiki. Nah, dan advokasi ini terus disuarakan gitu ya kepada pembuat undang-undang, sehingga mudah-mudahan ini bisa diakomodir gitu ya, karena memang kalau kita lihat calon tunggal gitu ya, itu kan memang secara konstitusional gitu ya, di Mahkamah Konstitusi menyatakan hal tersebut konstitusional. Tapi ternyata efek buruknya cukup banyak gitu ya, karena dari sini kita bisa melakukan analisa gitu ya, menyampaikan bahwa karena efek buruknya cukup banyak gitu, sehingga perlu ada perbaikan dari sisi regulasi. Oke, Mbak Ninis, terkait dengan efek tadi, Anda sempat menyebutkan terkait dengan efek-efek tersebut. Kemudian kita juga berbicara tadi di awal terkait dengan bagaimana ini kemudian banyaknya calon tunggal dalam pilkada tahun 2020 ini menjadi suatu anomali bagi demokrasi. Anda sendiri melihatnya apa sebenarnya efeknya yang paling bisa dirasakan apabila nanti pada pilkada-pilkada berikutnya malah calon tunggal makin bertambah? Iya, ini anomali gitu ya, karena kan hakikatnya dalam demokrasi itu salah satu unsur demokrasi itu kan dilaksanakannya pemilu secara berkala. Nah, maksudnya pemilu secara berkala ya pemilu yang ada kontestasinya gitu ya. Kontestasinya ya antar pasangan calon gitu ya, antar pasangan calon gitu ya, mungkin ada beberapa pasangan calon, sehingga di situ masyarakat juga bisa membandingkan gitu ya visi misi dari setiap pasangan calon itu apa, sehingga terbangun dialog dengan masyarakat juga. Nah, sementara dengan daerah bercalon tunggal ini kan artinya walaupun memang ada kotak kosong gitu yang bisa dipilih masyarakat, tapi kan menjadi situasi yang tidak ideal gitu. Masyarakat tidak bisa membandingkan visi misi misalnya ya, ini kan anomali gitu. Jadi bukan suatu kondisi yang ideal kalau kita bicara demokrasi. Tadi tidak ada dialog gitu ya. Nah, memang kalau terus-menerus ini tidak ada perubahan gitu ya, sehingga dalam pilkada angkanya akan semakin menaik gitu, tentu masyarakat bisa menjadi semakin apatis dengan pemilu kita gitu ya. Mungkin masyarakat bisa akan berpikir, buat apa ikut pemilu kalau calonnya hanya satu? Buat apa berpartisipasi dalam pemilu kalau kita tidak punya alternatif pilihan gitu? Padahal masyarakat kan punya hak juga ya untuk bisa mendapatkan alternatif calon pemimpin di daerahnya.
Nah, seharusnya partai politik juga berefleksi gitu ketika mereka berbondong-bondong gitu ya, berkumpul menjadi satu mengusung pasangan calon. Tentu kan di situ ada pertanyaan, ada masalah dalam partai politik gitu, karena ya mereka artinya tidak berhasil mempersiapkan kader-kadernya untuk diajukan dalam sebuah pemilu gitu ya, dalam pemilihan kepala daerah ini, karena akhirnya dia harus mengusung orang lain yang merupakan dari partai politik lain misalnya, atau bahkan dari partai yang memiliki ideologi yang berbeda dari partai itu. Ini sebetulnya yang harus disadari juga bagi partai politik, sehingga kalau partai politik merasa sebetulnya ini juga kondisi yang tidak ideal bagi partai politik harus berani juga mengusulkan perubahan dari tataran undang-undang gitu. Jadi memang desakan dari masyarakat sangat tinggi untuk adanya perubahan dari sisi undang-undang gitu, tapi partai politik juga harus berani menyuarakan ya tadi, apalagi sebetulnya partai politik kan dirugikan, dia tidak bisa mengusung kadernya sendiri gitu, harus bergabung dengan partai lain, apalagi kalau ideologinya berbeda. Oke, Mbak Ninis, kita juga tahu kan itu kasihan sekali masyarakat kalau misalnya tidak diberikan pilihan seperti itu. Pilihannya adalah memilih ini atau memilih kota kosong seperti itu. Ya. Nah, menurut Anda ini sejauh ini seperti apa kemudian masyarakat teredukasi? Apakah masyarakat sudah cukup teredukasi apabila nanti saat datang ke TPS bahwa masyarakat mungkin bisa memilih kota kosong dibandingkan hanya memilih calon tunggal? Nah, ini sebetulnya yang menjadi PR-nya penyelenggara pemilu, karena kita kan sekarang pilkadanya dalam situasi yang tidak ideal ya, dalam situasi pandemi. Nah, beberapa survei menunjukkan bahwa dalam situasi pandemi ini pilkada itu bukan menjadi prioritasnya masyarakat gitu ya. Prioritasnya masyarakat ya isu-isu yang lain, khususnya isu kesehatan. Nah, jangan sampai karena pilkada ini sudah tidak menjadi prioritasnya masyarakat, lalu tidak ada informasi yang komprehensif juga, khususnya ya di daerah-daerah yang bercalon tunggal ini, ya masyarakat akan semakin apatis gitu ya. Tidak mau datang ke TPS misalnya, atau merasa bahwa calon tunggal ini wajib dipilih gitu ya, tidak punya alternatif pilihan. Makanya perlu ada perlakuan yang setara antara si calon tunggal dengan kota kosong. Nanti kan KPU akan melakukan sosialisasi gitu ya terkait calonnya ini. Nah, yang disosialisasikan seharusnya bukan hanya si pasangan calon tunggal ini saja, tetapi juga kota kosongnya. Misalnya KPU kan nanti ada sejumlah metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU gitu ya, dari anggaran APBD. Misalnya alat peraga gitu ya. Nah, KPU dalam alat peraga itu tidak hanya sekedar memasang gambar si calon tunggal ini saja gitu, tapi kota kosongnya juga harus ada perlakuan yang sama, disampaikan juga ke masyarakat gitu ya. Kalau memang pilihannya tidak ke calon tunggal ya bisa ke kota kosong ataupun sebaliknya. Dan juga jangan ada wacana gitu ya, atau apapun gitu yang menyatakan bahwa kalau mensosialisasikan kota kosong artinya merupakan sebuah gerakan untuk golput gitu. Itu sesuatu hal yang berbeda, karena kota kosong kan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi gitu, diperbolehkan. Bahkan di daerah-daerah yang berpasangan calon tunggal, pemantau pemilu yang memiliki akreditasi itu dia punya legal standing ketika nanti ada perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi gitu. Justru masyarakat yang menjadi pemantau pemilu itu punya kedudukan hukum gitu ya. Kalau merasa nanti misalnya kemenangannya tipis gitu ya antara calon tunggal dengan kota kosong, masyarakat bisa pergi ke Mahkamah Konstitusi gitu ya untuk menjadi pemohon gitu ya di dalam perselisihan hasil pemilu itu. Oke, Mbak Ninis, survei dari LSI, Lembaga Survei Indonesia juga mengatakan bahwa 46% kemungkinan masyarakat tidak ingin ke TPS ya karena berbagai faktor, melihat ada pandemi, kemudian juga faktor-faktor yang lain. Nah, ini terkait dengan bagaimana kemudian tadi Anda singgung, bagaimana KPU harusnya mensosialisasikan terkait dengan bukan hanya calon tunggalnya saja, tetapi juga mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa masyarakat juga bisa memilih calon tunggal. Nah, terkait dengan, maksud saya, kota kosong. Terkait dengan kota kosong ini, apakah memungkinkan bagi masyarakat untuk kemudian mengkampanyekan untuk memilih kota kosong ini? Apakah ada aturan yang mengatur terkait dengan hal itu? Iya, sebetulnya diperbolehkan gitu ya.
Karena tadi partisipasi masyarakat kan bisa macam-macam gitu ya. Artinya dalam daerah bercalon tunggal ini kan kalau boleh dibilang ya kontestannya si kota kosong dengan si pasangan calon tunggal ini gitu. Nah sebetulnya ketika masyarakat ada yang mengkampanyekan kota kosong, itu dia punya hak yang sama ketika ada masyarakat yang mendukung pasangan calon ini gitu. Itu kan hal yang biasa saja gitu ya, masyarakat mendukung calon A, calon B gitu, bahkan kota kosong sekalipun gitu. Nah tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahkan kalau di daerah itu ada pemantau pemilu yang terakreditasi itu maksudnya yang didaftarkan ke KPU gitu ya, bahkan dia punya legal standing gitu ketika nanti ada perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan daerah lain, kalau daerah lain itu pasangan calonnya banyak, 2, 3, atau 4 gitu ya, justru masyarakatnya tidak punya legal standing ketika ada perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ini kan sebetulnya bisa dipahami bahwa partisipasi masyarakat bisa cukup besar dalam pilkada-pilkada yang diikuti hanya calon tunggal. Nah, kemudian tadi itu bagaimana supaya partisipasi masyarakat ini menjadi meningkat gitu ya, masyarakatnya bisa lebih berdaya, tentu harus diawali dengan keterbukaan informasi dari penyelenggara pemilu gitu ya, tadi yang disosialisasikan jangan hanya calon tunggalnya saja, tapi juga kota kosongnya gitu ya, sehingga masyarakat tahu gitu ya bahwa bukan berarti ini wajib untuk dipilih gitu. Jadi seperti itu kondisinya kalau di daerah calon tunggal, dan juga jangan dimaknai bahwa tadi mendukung calon tunggal sama dengan mendukung gerakan golput gitu ya, atau mencemarkan nama baik si pasangan calon tunggal ini. Tidak seperti itu gitu, karena tadi ini diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya ketika ada orang yang mensosialisasikan ya, sekelompok masyarakat yang mensosialisasikan kota kosong, ya hak dia itu sebetulnya sama dengan hak-haknya masyarakat yang mendukung pasangan calon tunggal ini gitu kan. Kita boleh mendukung siapa saja, tentu dengan cara-cara yang bertanggung jawab juga gitu ya, tentu tidak misalnya kekerasan gitu ya atau merusak, itu tentu tidak diperbolehkan. Iya, kita harapkan bahwa hal tersebut dapat teredukasi ke masyarakat ya, supaya nanti pada saat pemilihan masyarakat tahu gitu kalau misalnya bisa untuk tidak memilih pasangan calon tunggal, tapi juga bisa memilih kota kosong. Mbak Ninis, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas, Mbak Ninis. Sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Patricia, sama-sama sehat selalu.